Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Anastasia Kartika Sari Indra Putri dengan NIM 441900033 dari kelas 442A27. Hari ini saya akan mempresentasikan sebuah kampanye sosial mengenai penganiayaan anak. Baik, kita mulai saja untuk kampanye sosial hari ini, yaitu mengenai penganiayaan anak. Hal ini terdengar seperti topik yang umum, tapi mungkin banyak aspek dari penganiayaan anak yang belum diketahui oleh masyarakat secara umum. Penganiayaan anak adalah tindakan kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, ataupun pengabaian terhadap anak. Di Amerika Serikat sendiri, di Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC, mendefinisikan penganiayaan anak sebagai sebuah tindakan atau serangkaian tindakan wali atau kelalaian oleh orang tua atau pengasuh lainnya yang dihasilkan dapat membahayakan, berpotensi bahaya, atau memberikan ancaman yang berbahaya kepada anak. Ada 4 tipe dari penganiayaan anak. Yang pertama emotional, yang kedua physical, ketiga sexual, dan keempat neglect. Untuk yang pertama, emotional adalah penyiksaan emosi yang melibatkan semua tindakan merendahkan atau meremehkan anak, sehingga selanjutnya konsep diri anak akan terganggu, dan ia merasa tidak cukup berharga untuk dicintai dan dikasihi. Pelecehan ini paling sulit untuk didefinisikan karena banyak yang mengira bahwa kata-kata yang mungkin kasar yang diutarakan oleh orang tua kepada anak adalah bentuk pendidikan dan tidak meninggalkan luka secara fisik. Yang kedua, physical. Kekerasan fisik adalah agresi fisik diarahkan kepada seorang anak oleh orang dewasa. Hal ini dapat melibatkan memukul, menendang, mendorong, dan lain-lain. Hal ini terjadi karena perbedaan antara disiplin anak dan tindak kekerasan sering kurang didefinisikan. Jadi mungkin pendisiplinan anak seperti mencambuk anaknya atau menendang anaknya atau memukul anaknya itu seringkali didefinisikan sebagai pendisiplinan, padahal terkadang hal-hal tersebut meninggalkan luka fisik atau trauma emosi pada anaknya. Yang ketiga adalah seksual, yaitu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau pelanggaran yang dilakukan oleh remaja yang lebih tua terhadap seorang anak untuk mendapatkan stimulasi seksual. Ini perlu digarisbawahi, karena hal ini bisa meliputi yang pertama paparan tidak senonoh atau seksual, yaitu pornografi. Ini berbeda ketika kita melakukan sex education, karena kita tidak mendapatkan stimulasi seksual. Yang kedua, menekan anak untuk melakukan aktivitas seksual. Yang ketiga, menggunakan anak untuk produksi pornografi anak. Ini bisa melibatkan foto, video, ataupun audio. Yang keempat atau terakhir adalah di mana orang dewasa yang bertanggung jawab gagal untuk menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan. Termasuk yang pertama fisik, yaitu kegagalan untuk menyediakan makanan yang cukup, pakaian, dan kebersihan. Yang kedua emosional, gagal untuk memberikan pengasuhan atau kasih sayang. Yang ketiga pendidikan, kegagalan untuk mendaftarkan anak di sekolah. Atau yang keempat medis, kegagalan untuk membantu anak atau membawa anak ke dokter. Ini terpusat kepada pengabaian. Apakah long term effect atau efek jangka panjang yang dapat didapatkan oleh anak-anak yang mengalami penganiayaan? Yang pertama, secara fisik mereka dapat mengalami penyakit pencernaan, disabilitas, stroke, penyakit jantung, dan hal lainnya. Secara psikologis dapat berkurangnya perkembangan kognitif, masalah pengendalian emosional, PTSD, sulit berkomunikasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, behavioral, perilaku seksual tidak sehat, tindakan kriminal, atau penggunaan substansi aditif, dan berpikir bahwa kekerasan adalah cara mendidik anak mereka kelak. Jadi ini akan menjadi cycle yang berkelangsungan. Kenapa hal ini perlu kita bahas? Karena jika bukan kita, maka siapa lagi yang mengatakannya? Anak-anak ini tidak akan bisa melaporkannya secara langsung karena mereka tidak tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Jadi jika kamu menemukan kasus penganiayaan anak, tolong telepon KPAI di 021319015556. Sekian dari presentasi kampanye sosial saya hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi saudara-saudara. Dan janganlah ragu untuk membasmi penganiayaan anak.